Selamat datang di Bapil, bahas film bersama Desya Azza dan di Bagas. Nah, seperti biasa, nggak seperti biasa ya, kita bakal bahas film seperti biasa maksudnya. Tapi yang pasti kita hari ini bakal bahas film yang bakal rilis nanti. Lihat dong, gue udah pakai bajunya nih. Judulnya adalah Seni Memahami Kekasih. Dan gue sebelumnya mau minta maaf dulu, gue bukan tidak mau memakai kaosnya yang ada di sini nih, tapi tidak muat XL. Iya, karena ini terlalu Kecil. Nggak terlalu besar. Terlalu Untuk besar. badanmu yang kecil. Betul sekali. Terlalu besar untuk badan saya, kecil kayak segini gitu badan gue kan. Iya. Ya, jadi mungkin kita bisa langsung saja mulai kali ya, Syah. Kemarin kami ke press conference official trailer rilis dari Seni Memahami Kekasih. Nah, kalau gitu kita udah ada Bagas nih di Epicentrum nih. Kita coba hubungi Bagas lah ya. Coba Bagas. Kita lihat nih. Halo semuanya, balik lagi sama gue Bagas dan hari ini kita lagi di XXI Epicentrum Jakarta, diundang ke press conference official trailer release untuk film Seni Memahami Kekasih yang disutradarai oleh Jehan Angga. Tadi juga ada Elang El Gibran, terus juga ada Feby Rastanti. Nah, ini hari ini ada official poster dan juga official trailer juga nih. Jadi kita lihat aja keseruannya gimana press con-nya. Bukan Viko. Erik Sukapti ya? Bukan Erik Sukapti. Silakan Mas Bagus Tikus. Saya tahu cuma kita bertiga itu. Iya. Selamat sore, saya Bagas dari Berita Nasional. Saya ada pertanyaan buat Mas Dehan. Sebelumnya bisniskan sebenarnya kan tadi kalau kita dengar sebagian besar memang dari buku itu dan dijahit jadi satu dan disatukan dengan cerita story filmnya. Mas Bagus Bramati penulisnya lagi nulis dan mereka kami selalu terlibat di setiap sesi. Sama sih, mungkin tiap karakter punya kebutuhan berbeda-beda. Satu lagi di sini juga untungnya dapat teman-teman jajaran cash yang bantu saya juga buat semakin solid untuk jadi Mas Bagus gitu. Tambah juga saya dari teman-teman sama tulis juga. Iya, saya sempat baca novelnya. Ya udah kita ngobrol sih, maksudnya ngobrol ya di lokasi syuting ya banyak ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Main keluarga gitu. Iya betul. Saya nggak sulit, maksudnya biar orangnya emang pendiam, maksudnya nggak beneran orang tuh cool gitu loh. Ya gitu. Orangnya nggak maksudnya bukannya yang banyol, yang suka, yang ekstrovert yang kayak halo semuanya. Kalau orang tuh nggak kayak gitu. Cuma tapi dia suka ngobrol, jadinya buat nyambung ngobrol banyak tuh nggak sulit. Dan kita pas ngintip hasilnya kayak bisa ya. Seneng banget ya. Iya. Bahkan kayaknya dia lebih Agus Mulyadi dibanding Agus. Oh gitu. Enggak, justru saya seneng banget ketika saya tuh tahu Elang lewat tunnel, yang film bangunan. Saya tuh tahu Elang dari Tan Lapi, kemudian tadinya belum tahu kalau itu Elang gitu. Ya tahu karena nonton seriesnya, kemudian ketika dipilih Elang itu saya merasa Elang orang Bantul gitu, wajahnya sangat Jawa gitu, dan ketika lihat agak mirip. Jadi saya merasa ketika pertama kali saya kemudian, karena di situ kan saya diminta
satu scene gitu di satu scene itu saya kemudian beradu peran sama Elang dan saya merasa Elang sangat-sangat bisa menjadi Agus Mulyadi dalam keseharian. Sebelum proses film ini kita sempat ada video Zoom meeting gitu. Kita Zoom meeting berkali-kali, Iya, Zoom meeting terus habis itu kayak berkali-kali ketemu dan maksudnya interaksi yang dilakukan sama Mbak Kalis yang kita serap ke wayangnya. Bertemu yang di luar proses syuting. Betul. Jadi kayak main bareng. Betul, jadi kayak aku ngeliatnya bener-bener natural, kayak saling isi dan saling nambahnya mereka tuh kayak oh gini sih. Elang sangat rajin bertanya ketika pas ada kesempatan saya disuruh ke tempat syuting. Elang selalu menyempatkan waktu ketika dia tidak tik itu dia bertanya, Mas kalau ini awak mau guyu piye, nek awak mau coba piye, kalau awakmu lagi marah gimana gitu. Bahkan sampai bertanya kosakata yang sering keluar dari mulutmu seperti apa gitu. Jadi dia orang yang sangat sering bertanya, bahkan terlalu kebanyakan bertanya. Rajin sekali. Iya makanya aku selalu nanya, Elang apa jangan ngomong jangan ngomong yang terlalu susah, nggak ngerti. Tapi setelah syuting 1 bulan kayak kamu akhirnya udah lumayan fasih gitu ya. lumayan maksudnya aku berusaha blend in juga, maksudnya ya kayak teman aku Devina juga walaupun emang dari Surabaya tapi banyak kosakata yang mirip, jadi kadang mereka berdua ngomong bahasa Jawa kayak aku berusaha menyerap dan ikut berusaha berbahasa Jawa juga biar pas pengadeganan aku nggak kayak kaku dan baru pertama kali dialog bahasa Jawa gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun aku masih banyak yang roaming tapi aku berusaha kalau misalnya lagi syuting maksudnya di lokasi syuting lagi ngomong sama Elang, aku tuh berusaha kayak berbahasa Jawa dan memasukkan unsur bahasa Jawa gitu. Dari awal proses sampai akhir scene terakhir pun semuanya menarik gitu, bahkan karena kompleksitasnya juga menarik banget gitu. Aku juga sempat tanya sama Mas Agus sama Mbak Kalis, Mbak ini waktu ini adegannya seperti ini nggak sih waktu dulu Mas Agus sama Mbak Kalis? Ya emang kayak gitu adegannya. Ya bener-bener absurd banget Apakah juga kayak keabsurdan itu ada di dunia nggak nyata? sih? Memang Iya. iya. Yang kayak tadi dibilang sama Mas Jahan, karena Mbak Kalis sangat dekat dengan hak-hak perempuan, maksudnya dia selalu di sosial medianya selalu sangat loud lah tentang hak-hak perempuan, tentang ya keberadaan perempuan. Jadi ada juga permasalahan tentang perempuan yang juga diangkat. Jadi dramanya juga cukup menarik sih di film ini. Ada beberapa adegan yang menurut aku kayak cukup berat. Nggak ada background komedi sebenarnya. Yang paling rumit itu adalah nyatuin komedinya gitu. Cuman karena untungnya juga teman-teman yang lain banyak yang berbackground komedi, Yusril, Mas Ben, jadi kita sangat terbantu juga gitu ya. Kita kalau misalkan lagi sebelumnya gitu, Mas aku enaknya respon akan seperti apa ya yang enak dilihat gitu. Selalu tanya. Cuman menurut aku sederhana tapi at the same time sangat relate sama Iya, semua sama. orang gitu loh, kayak gimana mau nikah terus kayak tentang masalah finansial gimana ya nanti, terus Masalah-masalah yang dekat sama kita. masalah yang deket nggak kompleks rumit kayak misalnya toxic relationship atau pacaran gimana atau konsepnya perselingkuhan nggak yang serumit dan sekompleks itu, tapi menurut aku nyata banget dan dijalani sehari-hari sama kebanyakan orang di Indonesia. Hai teman-teman, jangan lupa nonton film Seni Memahami Kasih. mulai tayang tanggal 5 September di bioskop kesayangan Anda. Yeay. Saya senang sekali terlibat di film ini karena ini adalah film pertama saya setelah 2 tahun. Emang iya? Iya, beneran. Iya beneran. Bukan kamu sukses. Dicatat lo ini. Dicatat lo. Ini live loh. Kayak berapa Pak Aku donatnya? cocoknya ini, Kalau aku sih benar-benar senang juga. Kalau dia setelah 2 tahun ini aku pertama kalinya main film. Oh iya? Beneran? Iya. Enggak lah. Pertama kali main film karena biasanya tuh selalu terjunnya kan ke
Karena di tiga, sini ini aku keempat merasa ya. lebih terlatih juga aktingnya di film ini. Jadi aku jadi pengen main film lagi karena banyak yang Apa judul filmnya? Seni Memahami Kekasih. Bagus. Selain itu aku juga sebenarnya seneng banget dan deg-degan banget karena akhirnya tayang. Karena sebenarnya kami semua, nggak tahu sih, sorry ya kalau aku nyangkut pautin kalian. Tapi kalau aku pribadi, enggak sih, justru kayak deg-degan nunggu kapan tayangnya karena ini kan syutingnya udah lumayan lama ya. Jadi kayak, ceritanya gimana ya, ngeditnya gimana ya, kita udah lupa semua. Sorry, ini temennya diam aja dulu guys. Enggak. Ini film pertama saya yang berjudul Seni Memahami Kekasih. Betul. Ya kan, bener Iya, kan? bener. Jadi seneng banget. Sebenarnya yang lebih menyenangkan adalah ini syutingnya di Jogja dan dari sisi komedi ya. Ini waktu ngobrol sama Mas Jian itu kita biasanya nanya ini komedinya seberapa Mas gitu. Karena mungkin ada kebutuhan improve juga dan ternyata Mas Jian itu komedinya ngawur. Jadi ngawur beneran yang kayak mungkin dari film-film sebelumnya ini yang paling ngawur ya. Jadi kayak dibebasin di situ dan bisa sampai titik kayak biasanya cuma segini nih, ini komedinya bisa sampai segini sama Mas Jian bisa diiyain tuh komedinya segitu dan kita ngerasa puas sebagai komedian mungkin secara pribadi kita akan puas banget ya bisa dibebasin sampai segitu. Mas Jan itu punya satu line yang merah sendiri untuk komedinya itu seberapa. Jadi tidak akan mengganggu cerita tapi akan mendukung semacam kalau ada ruangan tiba-tiba ada gitu, ada tss-nya dari by fresh ya. Kalau pressure sih enggak, karena kita tuh sebenarnya improve-nya nggak terlalu banyak dan screen-nya sangat-sangat lucu. Itu membuat kita ya tinggal mikirin karakternya seperti apa. Udah terbantu. Yang aku ingat itu improve yang kita ini tuh justru pas di reading. Misal kayak tambahan nanti si siapa namanya Mas Yan? Imron, si Imron ini akan bawa megafon. Nah itu ada satu nanti kebocoran ya itu ya? Ya Enggak. Jadi ada di reading ketika reading ini akan bagus ketika ada megafon gitu. Nah itu nanti ditambahin di situ gitu. Dan ini sempetnya bagus. Ada fotonya di warung gudeg, ada di warung gudeg ada oversharing. Itu oversharing dan akan dikira beneran sama bapak ibu ini akan mengira itu bener. Tapi kan kita udah foto kayak gini-gini, Bang. Yakin ya, deal ya. Deal ya. Dan kalau teman-teman notice aku nggak pernah natap ke Devina. Ini aku natapnya selalu. Fun fact-nya Devina akan sangat senang bermain dengan pasangannya. Oh iya. Itu terlalu kan. Namanya akan sangat main bowling banget sih itu. Itu kan nggak bisa ditektokin mah. Iya. Susah. Kalau aku sebuah fun fact yang baru sebenarnya aku ingat gara-gara tadi Yusril nyeletuk juga. Kalau ini tuh syutingnya waktu puasa. Iya. Itu berasa banget. Kayak wow, kita semua harus menjaga satu sama lain. Terus kayak waktu break makan karena ada yang nggak puasa tapi kayak kita lapar tapi kita harus cari tempat juga untuk ini lagi jauh terus kayak gitu sih. Karena menurutku ini tadi juga kayaknya udah disampaikan sebenarnya ini nggak hanya film tentang Kalis dan Agus, ini film tentang bagaimana seorang laki-laki atau seorang laki-laki memahami perempuan pasangannya dan seorang perempuan memahami laki-laki dan di situ kayak aku sih yakin bakal ketika nonton aku sendiri yang main di situ bakal oh iya harus caranya kayak gitu ya, oh caranya harus kayak gitu ya, karena si aku sendiri pun di bukunya juga menuliskan beberapa trik juga untuk bagaimana memahami perempuan itu ternyata lewat seperti itu. Kalau mau nambahin, sebenarnya Seni Memahami Kekasih semua orang pasti di sini percaya bahwa jatuh cinta itu nggak hanya sekedar pada saat PDKT. Yang terpenting adalah bagaimana nanti memahami setelah mereka berkomitmen untuk saling mengikat. Jadi Seni Memahami Kasih ini semua orang dirasa harus punya seninya masing-masing. Karena pasangan saya, pasangan Desi, pasangan Siska, pasangan Devina dan pasangan Erik ini juga pasti akan Erik Simba-Simba. Itu pasti akan berbeda-beda. Nah, inilah kenapa film ini sangat penting dan sangat banyak melibatkan mungkin kisah banyak orang ya karena setiap pasangan dan setiap kisah cinta itu punya seninya untuk memahami kekasih masing-masing. Jangan lupa. 5 September 2024 di bioskop kesayangan kamu. Seni Memahami Kekasih. Nonton ya. Jaminan lucu. Aku gak yang kasih. Jangan yang lucu.
Jadi tadi merupakan keseruan dari press conference, official trailer rilis dan juga poster rilis dari Seni Memahami Kekasih ya. Ada banyak, tadi juga ada Desi Genoveva, Siska Saras, juga Benedictus Siregar, banyak sekali tadi ya. Nah menurut teman-teman gimana nih, nanti mungkin bakal kita bahas juga di Bapil mungkin. Dan pasti sih bakal nonton Seni Memahami Kekasih. Kalau gitu, saya Bagas langsung dari XXI Epicentrum Jakarta mengabarkan untuk Berita Nasional TV. Kakak-kakak, adik-adik, teteh-teteh, bidu wanita, sugar daddy, sugar glider, ayo nonton. Mas Agus kui pria dengan komoditi khusus lah ya. Pesonanya itu hanya menarik untuk kalangan niche market. Kayak gue dengan produk saya ini namanya Ecore. Ecok diminum, core juga diminum. Gila, moncrot. Ini terbuat dari ekstrak kolot jengking. Jangan! Gue jatuh cinta kok lebih ya. Apa kowe pengen ngenteni bojoku? Apa-apa salah? Sambat wae ra ono perkembangan. Kayak endang Tova. Loh kan, kok malah banyu teh iki? Iki jenengane Taiti. jadi kapan kowe karo Mas Agus iso tak cie-cie? Wah, aku ora ngerti Mas Agus kuwi jomblo tenan apa ora. Aku cinta karo kowe, Lis. Belum jadi pacarku. Seperti kata Bapak, jodoh itu ikhtiar dari dua hamba Allah menjaga akad. Aku ki berarti membahagiakanmu ya, Lis. Yo kabeh kene ning awal-awal ketok podo, Lis. Durung ketok asli wae. Kira pengen apa? Figuran numpak mobil lebih gede, gagah gitu loh. Nek pengen sing gagah ya tuku jaran, Lis, nggak usah beli mobil. Kowe bakal bosen karo aku ora, Mas? Orang mungkin hubungan puluhan tahun kira ono bosen nih, Lis. Cinta ki mung telek dibumboni micin, uripmu remuk, Lis. Aku ki mung pengen ngerti, Mas. Aku iso berharap karo kowe apa ora? Jodoh kuwi ana senine, yaiku seni memahami kekasih. Dikasih info Mas saya lagi sama penulis viral. Kata-kata Mas Agus Nur. Gus Mulyadi. Gus Mulyadi. Wah, Rasido nek ngono. Loh. Pada viral ya. Seni Memahami Kekasih disutradarai oleh Jehan Angga dan dibintangi oleh Elang L. Gibran sebagai Agus dan Feby Rastanti sebagai Kalis. Film ini diangkat dari novel yang ditulis oleh Agus Mulyadi dengan judul Sebuah Seni untuk Memahami Kekasih. Pastinya film ini akan meng-highlight kisah cinta Agus Mulyadi dan Kalis Mardiasih sebelum menikah. Penuh dengan canda tawa dan kebahagiaan dari Agus ataupun Kalis. Menceritakan tentang dua pasangan yang saling mengisi dalam kesederhanaan yang mereka punya. Agus adalah seorang blogger, penulis, dan redaktur media yang berbasis di Yogyakarta, sedangkan Kalis adalah seorang penulis dan aktivis yang peduli terhadap isu-isu sosial dan perempuan. Selain Elang L. Gibran dan Feby Rastanti, film ini juga dibintangi oleh Siska Saras, Yusril Fahriza, Devi Naurel, Beni Siregar, dan Desi Genoveva. Film bergenre drama komedi ini akan rilis di bioskop pada tanggal 5 September 2024. Seni Memahami Kekasih juga merupakan film kedua dari production house ID In Picture setelah film Pasar Setan yang rilis pada bulan Februari 2024 lalu. Iya, jadi tadi merupakan keseruan press conference dari Bagas. Thank you Bagas sudah liputan di sana, dan trailernya juga tadi sudah dilihat ya, dan sedikit sinopsis yang kami dapat dari Seni Memahami Kekasih. Nah, Bagas bisa menjadi amuba. Hah? Oh iya betul, bisa membelah dua ya jadi amuba. Nah, siapa yang mau mulai berpendapat mengenai trailer dari Silakan Anda duluan. SMK ya? SMK ya. Mungkin oke, kalau lu nyuruh gua, mungkin bisa mulai dari nggak usah jauh-jauh, judul dulu kali ya. Yes, mungkin gua ada cerita sedikit sebenarnya, Syah. Waktu itu kan gue nge-post di Twitter, hari ini ke press conference Seni Memahami Kekasih. Terus sebelum itu malah, karena di situ kan ada Siska Saras sama Desi Genoveva. Kebetulan gue tau mereka siapa kan. Ya udah gue rekam, ya maksudnya mereka ex-member idol group gitu. Sebut aja JKT48. JKT48 ya, maaf. Oke. Mereka masuk kan, terus gue ngerekam. Ya udah gue masukin Twitter, kebetulan rame. Temen gue ada yang nanya satu, Gas, judul filmnya apa? Karena gue belum share kan. Ya udah gue balas Seni Memahami Kekasih. Terus teman gue satu lagi, dia nanya judul film, bukan nanya cerita
cinta lu semacam gitu lah. Gue langsung kayak sial, gue kejebak sama judul filmnya. Jadi menurut gue kalau dari judul film cukup menggayat gitu, seni memahami kekasih gitu, bagaimana cara Anda memahami pasangan Anda dan di situ ada seninya pula gitu loh. Seni itu merupakan seni bukan ledakan, maksudnya seni itu adalah kata-kata yang menurut gue sangat catchy gitu. Iya benar. Dari judulnya. Iya dari judul gue juga suka banget sih karena kayak orang bikin orang penasaran seni apa nih gitu, apa berhubungan dengan karya seni gitu ya kan, atau nanti di film itu akan menjadi seorang seniman gitu. Kayak wah ini judulnya bagus sih gitu. Tapi yang pasti memang ini diambil dari buku, jadi mungkin teman-teman yang udah baca bukunya sudah kayak oh ini mah udah tahu kayak gini. Mungkin bisa membandingkan juga. Jujur, gue pun belum baca bukunya. Jadi judulnya tuh lebih panjang dari judul filmnya tadi ya. Apakah bakal 100% persis gitu. Dan juga ini sebenarnya jatuhnya cerita nyata sih ya. Iya, cerita nyata. Dari Agus Magelangan. Dan lucu banget lagi. Mereka berdua lucu banget sih. Mereka berdua lucu ya, lucu sebagai pasangan ya. Sebagai pasangan lucu banget sih. Chemistry-nya bener-bener kayak temen aja gitu. Dan itu juga ada Mas Agus juga ya di akhir trailer ini kalau nggak salah tuh ya, yang dia ngerekam sama Elang El Gibran tuh. Terus juga ini penulis pokoknya orang viral bla 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 gitu. Terus ternyata salah ya, kayaknya semacam cameo aja sih Mas Agus dari di film ini. Keren. Tapi ya lucu aja sih memang kalau dari trailernya ya. Terus juga menurut gua Sya, poin kedua gua tentang trailer yang sudah disajikan sama Mas Jayhan dan IDN Pictures ini. Nah, itu satu pertanyaan gue, apakah film ini bakal jadi film another komedi drama aja gitu? Apakah ini bakal jadi drama komedi yang sebenarnya sudah pernah kita tonton gitu? Apalagi kalau ngomongin komedi belakangan ini di Indonesia lagi ramai banget kan? Iya, tapi menurut gue genre ini adalah paling bagus, maksudnya di antara gempuran horor komedi dia berani untuk ngeluarin film yang bergenre drama komedi sendiri gitu. Ya. Pada di bulan-bulan ini kan kayaknya lagi banyak film-film horor gitu ya kan. Terus dia ngasih gebrakan nih buat kayak kalau kalian pusing melihat film horor, huru-hara film horor, nontonlah film ini untuk santai. Sekedar santai menikmati alur cerita dan lain-lainnya. Dan ya mungkin gue boleh sebutin lah ya, waktu itu ada Aga Lain, ada Sekawan Limo, terus ada Kang Mak bakal rilis gitu kan. Terus juga Rumah Dinas Bapak. Rumah Dinas Bapak yang kemarin kita udah review juga yang belum nonton review ya. Jadi banyak sekali komedi, bener juga kali ya. Mungkin si Mas Jayhan ini berani beda, terus juga bareng Mas Agus. Dia menggait Elang El Gibran yang waktu itu sudah bermain di Rumah Dinas Bapak juga betul. gitu loh. Jadi Elang tuh kayak promonya kayak gimana ya? Gue sih dua filmnya langsung cuma berbeda beberapa hari gitu. Dan dia untung sih Mas Elang di preskon terlihat lebih talkative lah ya. Mungkin emang karena dia memang pemeran utama kali ini, yang di Rumah Dinas Bapak jadinya dia cuma supporting actor sebenarnya jatuhnya sih. Iya, jadi ya sangat penasaran sih gue melihat apakah karakter. Tapi kalau dari trailer sih terlihat berbeda ya. Sebenarnya kalau yang di Rumah Dinas Bapak sih Mas Elang El Gibran ini benar-benar juga jadi pasangan. Yang ini juga nih, tapi kayaknya ini bakal lebih intens saja. Lebih intens ya. Gitu sih paling. Itu yang gue penasaran sih. Iya, gue juga penasaran sih kayak apakah unsur drama dan komedi di sini balance gitu, atau terlalu banyak komedi atau terlalu banyak drama, kan itu nggak bagus ya. Harus semuanya itu harus balance, nggak ada yang too much gitu. Satu hal yang gue penasaran, ini entah kenapa pas lagi preskon tuh Mas Agus Mulyadi sangat menekankan nilai kemiskinan yang ada di film ini gitu. Karena penonton kita kan menengah ke bawah. Maksudnya kebanyakan warga Indonesia itu kan ekonominya menengah ke bawah kan. Jadi menurut dia mungkin dengan menekankan kata itu biar orang-orang pada nonton, ini ceritanya relate nih sama lu gitu. Bahkan dia ngomong, ya udah nanti bioskop penuhi orang-orang miskin. Dia ngomong gitu sumpah. Bukan gue yang ngomong ya, Mas Agus itu yang ngomong. Waktu kecil tuh pakaianku tuh masih punya pakaian Joshua. Dia kalau ulang tahun pakai kostum Sunan Giri gitu. Jadi kami sama-sama miskin, dan kemudian saya pikir kisah asmara orang miskin ketemu orang miskin itu perlu diangkat karena mayoritas orang Indonesia penuh ya orang-orang miskin lah, biar tahu gitu. Nah, tapi itu satu hal yang penasaran sih maksud gue. Apakah bakal terangkat gitu nilai-nilai kemiskinan nih, tanda kutip ya, bukannya karena dia sendiri yang bilang juga. Jangan gitu. Miskin, sederhana. Sederhana, udah kayak nasi padang. Nasi padang sederhana. Ya bisa ya sponsor. Iya, sangat-sangat mungkin nilai uniknya di situ. Tadi kan gue juga sempat nanya sebenarnya preskon apakah ini bakal jadi yang film romcom ya, bukan romcom sih ya, drama komedi yang biasa aja. Mungkin berbedanya adalah
menekankan nilai-nilai kesederhanaan Iya, itu. kesederhanaan. Gitu. Karena kalau dari poster pun itu cuma motor bebek biasa gitu kan, terus mereka lagi berdiri di pasar apa di mana gitu posternya kan, ada tuh posternya. Ya, nih posternya. Itu dia. Iya, itu sih paling. Lu ada lagi nggak mungkin yang penasaran dari trailer yang sudah rilis? Ya, Kak, gue penasaran karena kan di preskon itu kebetulan si Mas Yusril sama Oh ya? Mas Benny kan Mas Benny? kelihatan menonjol lucunya ya. Wah, itu- Sangat kelihatan menonjol lucunya. Jadi kita penasaran banget di film ini apakah dia akan juga menonjol sebagai Pak RW dan Pak siapa Pak ya? Kos kalau nggak Oh salah. iya, ya. Pak Kos. ya. Kita Itu penasaran. Mas Yusril sama Mas Benny kalau lagi ngomong tiap kali napas punchline semua Iya. itu isinya itu waktu itu pas lagi preskon tuh. Nah, tapi justru itu yang jadi penasaran ya, apakah chemistry mereka bakal sebegitunya Yes. gitu di ya mungkin tetap ada karakter masing-masing, mungkin Pak Iya. RT gimana, Pak Kos gimana, tapi kan itulah di situ justru tantangan penulis ini biar tetap lucu nih berdua gimana gitu. dan tidak tantangannya. terlalu menonjol juga dari pemeran utama. Itu dia yang jadi di akal-akalnya itulah. Walaupun kalau gue lihat sih memang kalau dari outfit sih kalau nggak salah antara Pak RT atau Pak Kos tuh agak sedikit menonjol berbeda lah, karena ada yang pakai baju-baju Hawaii gitu lah. Seinget gue tuh ada tuh di trailernya, seinget gue ada tuh gitu loh. Jadi ya iya, terus juga selain itu mungkin kalau dari aktor nih, ini merupakan debutnya Cidesi nih, Desi Genoveva iya. di gue juga baru tahu jujur, ternyata ini merupakan debutnya dia di layar lebar. Ya benar, film pertamanya dia. Film pertama dia, dan dia lagi mengandung ternyata pas lagi preskon gitu. Jadi sayangnya gue nggak nanya tuh gimana waktu itu perasaannya pas lagi syuting tapi dalam keadaan mengandung. Tapi walaupun dia bilang syutingnya pas lagi puasa sih. Maksudnya kan 2 tahun lalu, siapa tahu 2 tahun lalu belum mengandung. Oh 2 tahun lalu itu Iya, syutingnya. Oh ya belum, berarti belum mengandung tuh. Jangan kamu memberikan Berarti belum. spekulasi. Maaf ya Cidesi, by the way Cidesi jawab loh waktu itu. Jadi Iya. kan nanya apa kabar Cidesi dan juga Siska gitu. Cidesi jawabnya di Twitter dia, kabar baik gitu. Oh, gitu. Dia nge-reply Twitter saya Wow. gitu. Ada nanti screenshot. Agak pamer dikit tapi nggak apa-apa gitu. Itu sih paling. Dan kalau Siska dia pernah dulu main film Sobat Ambyar. Oh, Sobat Ambyar. Jadi ini iya. mungkin film kedua mungkin. Kedua atau ketiga ya? Antara itulah. Ya. Antara itu. Semoga debutnya kali ini berhasil dan memuaskan Iya, kita dengan Cidesi. aktingnya. Karena dia kan idol yang penyanyi kan, terkenal penyanyi. Iya, dia lebih ke ngedance-nya sih. Oh, ngedance-nya. Kalau Cidesi itu, iya. Oke, kita tunggu Kita tunggu Seni Memahami memahami Kekasih. kekasih. Jadi tadi merupakan pendapat kami tentang trailer yang sudah rilis dengan dengan film berjudul Seni Memahami Kekasih. Ya, dan komen juga di bawah teman-teman, menurut teman-teman bakal nonton atau enggak gitu. Dan kalau misalnya udah nonton, misalnya nonton ini udah nonton, tulis reviewnya di bawah. Mungkin nanti kita bakal nonton juga kali ya. Yep, kita Kita tunggu. bakal review Seni Memahami Kekasih karena gue juga penasaran, apalagi ini debutnya Cidesi dan ada Siska juga, ya kenapa tidak gitu. Dia tayang bulan apa ya? Di belakang, di belakangnya 5 September 2020, di belakang kaos ini ada tulisan 5 September 2024. 2029. 2029. Oke, kalau gitu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Dadah Bye. Cidesi, Siska.